Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Ma'ruf Amin akan digantikan dengan Prabowo? Desas-desus Ma'ruf Amin akan diganti. Maksudnya dilengsarkan dari kursi Wapres. Isunya pun makin santer. Bahkan kabarnya skenario ini sudah direncanakan sebelum Pilpres 2019. Namanya sih juga kabar, bisa benar, bisa tidak. Dari sisi politik, jika benar, kabar ini tak terlalu mengejutkan. Sebab posisi Ma'ruf Amin ini lemah, tidak punya partai dan dianggap tidak sepenuhnya merepresentasikan kepentingan Nahdliyin, organisasi asal Kiai Ma'ruf. Menjadi Wapres, tapi Menteri Agama malah lepas dari NU. Kerja dan dukungan PBNU untuk kemenangan Jokowi Ma'ruf total, tapi kompensasi yang diberikan kepada NU pun tak sebanding. Sebagai vote getter, pilih Ma'ruf Amin sebagai cawapres cukup efektif. Kantong suara Nahdliyin bisa diambil, terutama untuk mengimbangi suara umat Islam yang anti terhadap Jokowi, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jika Ma'ruf Amin diganti, bagaimana respon PKB dan PBNU? Yang pasti Ma'ruf Amin tidak mewakili PKB. PKB punya jatah sendiri di kabinet. Untuk PBNU, jika posisi Menteri Agama kembali diserahkan kepada kader NU, ini akan melegakan, proporsional, sebab banyak garapan kemenang itu ada di wilayah NU. Mungkinkah posisi Wapres ditukar gulingkan dengan Menak? Sepertinya PBNU tak keberatan, sebab pegang Kemenak bagi NU bisa jadi lebih banyak manfaatnya daripada posisi Wapres. Lalu apa alasan konstitusional mengganti Ma'ruf Amin? Mengundurkan diri dengan alasan usur itu dibenarkan oleh konstitusi. Simple. Siapa yang menggantikannya? Yang pasti bukan Muhaimin Iskandar atau Caimin atau Kiai Said Akil Sirot. Kabarnya ada dua kandidat yang sekarang sedang bersaing untuk mengincar posisi itu. Siapakah mereka? Budi Gunawan dan Prabowo Subianto. Budi Gunawan yang dekat Megawati, Ketua Umum PDIP. PDIP cukup besar jumlah kursinya di DPR jika nanti terjadi pemilihan di parlemen. Tapi Jokowi nampaknya lebih srek ke Prabowo Subianto untuk mendampingi dirinya. Kenapa? Pertama, selama ini Jokowi selalu berhasil menghindari kooptasi Megawati. Pilihan ke Luhut Binsar Panjaitan atau LBP selama 2 periode kepemimpinannya adalah bentuk nyata dari upaya Jokowi menghindari kooptasi Megawati. Sementara BG orang Mega. Kedua, Prabowo tak diragukan loyalitasnya kepada atasan. Jokowi pun tak perlu risau dan merasa khawatir terhadap Prabowo. Gak akan menelikung atasan. LBP adalah orang yang kenal benar siapa Prabowo. Dituduh menelikung PKS dan umat. Itu soal yang berbeda. Karena PKS dan umat bukan atasan Prabowo. Ini yang harus dipahami. Ketiga, Prabowo punya Partai Gerindra. Jumlah kursinya pun juga signifikan. Ini juga bisa jadi alasan kenapa Prabowo mempertahankan posisinya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Selain alasan untuk persiapan Pilpres 2024, Gerindra akan digarda terdepan untuk backup Jokowi. Ini sekaligus memberi pesan bahwa Jokowi merasa aman jika 2024 Prabowo jadi presiden. Keempat, Prabowo militer. Keberadaan militer sebagai wapres akan menjadi perisai saat Indonesia dihantam krisis. Mesin militer bisa digunakan untuk menghadang jika terjadi demo besar-besaran di masa krisis. Ingat, Indonesia sudah masuk masa resesi. Pertumbuhan ekonomi minus 5,32%. Kabarnya bahkan lebih dari itu. Akhir tahun ini negara kehabisan uang. Ini bisa jadi gejolak ekonomi yang berefek pada gejolak sosial dan juga politik. Disitulah peran Prabowo yang berlatar belakang militer menjadi penting. Siapa yang akan menggantikan posisi Ma'ruf akan bergantung kelihayan kedua partai besar itu bermanuver antara PDIP versus Gerindra. Tapi ada pertanyaan mendasar yang tak boleh diabaikan. Apakah Ma'ruf Amin akan legowo untuk mundur? Atau sebaliknya mantan kader P3 dan PKB ini justru bermanuver untuk mengganti presiden? Ingat, politik itu tidak linier. Apa yang tampak di permukaan dan perencanaan tak sepenuhnya akan jadi kenyataan. Jokowi frustasi. Corona, perang dan damai Presiden Jokowi.
If you can beat them, join them. Presiden Jokowi mengajak rakyat Indonesia hidup berdamai dengan corona. Realitas itu harus kita terima sampai vaksin virus made in China itu ditemukan. Ada kemungkinan masih bisa naik lagi atau turun lagi, naik sedikit lagi dan turun lagi, dan seterusnya seperti itu. Artinya sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan COVID untuk beberapa waktu ke depan. Ujar Jokowi lewat saluran YouTube Setpress pada hari Minggu 7 Mei. Ajakan Jokowi ini membuat banyak orang terperangah. Apa maksudnya? Apakah pemerintah sudah mengibarkan bendera putih, membuat deklarasi, menyerah kalah dan menyadari tak akan mampu mengalahkan corona? Pernyataan Jokowi ini jelas memberikan pesan negatif. Sebagai presiden yang mengaku memimpin langsung perang melawan corona, pernyataan itu bisa menimbulkan demoralisasi. Pasukan pun bisa kocar-kacir, rakyat hanya bisa pasrah. Lah, kalau panglima perangnya sudah mengajak damai, apalagi yang bisa dilakukan? Tinggal ramai-ramai kibarkan bendera putih, pasrah pada nasib. Dunia juga menangkap pesan yang sama. Indonesia sudah menyerah. Padahal ketika bicara dalam KTT, para pemimpin negara anggota G20, Jokowi menyampaikan pidato yang sangat gagah perkasa. Dia mengajak para pemimpin negara G20 memerangi corona dan pelemahan ekonomi dunia. Rasa frustasi ajakan Jokowi berdamai itu sangat bertentangan dengan berbagai optimisme yang selama ini ditebar oleh pemerintah. Akhir April lalu, Kepala Gugus Tugas COVID-19, Doni Monardo menyampaikan kabar baik. Khusus untuk wilayah Jakarta yang menjadi epicentrum dan awal penyebaran corona, kasus positif sudah menurun sangat pesat, bahkan sudah flat. Doni juga menyebut pelaksanaan PSBB menjadi kunci keberhasilan menekan penyebaran corona di Jakarta. Dengan data itu, kata Doni, Presiden Jokowi berharap rakyat lebih patuh, sehingga pada awal Juli kehidupan sudah bisa normal lagi. Optimisme juga disampaikan sejumlah pejabat pemerintah. Menko Maritim Luhut Panjaitan berharap pada hari raya tempat hiburan seperti Ancol sudah dapat dibuka. Sejumlah langkah diambil pemerintah. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto pun menyarankan adanya pelonggaran aturan mudik Lebaran. Menhub Budi Karya Sumadi kemudian mengumumkan pelonggaran berbagai moda transportasi publik. Pengumuman itu diartikan warga bisa menggunakan transportasi publik untuk mudik. Tapi, pengumuman itu segera diluruskan oleh Doni Monardo. Staf anggota KSP Doni Gahrial Adian pun juga ikut-ikutan meluruskan. Mudik tetap dilarang. Rupanya situasi sesungguhnya tidak seindah yang digambarkan. Sinyal itu dapat ditangkap dari permintaan Presiden kepada para pembantunya. Mulai bulan Mei, kurva corona harus diturunkan. Target kita di bulan Mei harus betul-betul tercapai sesuai dengan target yang kita berikan, yaitu kurvanya sudah harus turun dan masuk pada posisi sedang di Juni. Di bulan Juli harus masuk posisi ringan dengan cara apapun, ujarnya dalam sidang kabinet. Dari cara Presiden Jokowi ini menyampaikan, terkesan ada nada frustasi. Kalimat dengan cara apapun mengingatkan kita pada kosakata yang sering digunakan oleh Jokowi. Pokoknya, hanya saja nada dan maknanya berbeda. Kata pokoknya menunjukkan Jokowi punya power dan perintahnya pun harus dilaksanakan. Dengan cara apapun menunjukkan dia frustasi dan tidak tahu bagaimana caranya. Tak lama setelah itu muncullah ajakan Jokowi untuk hidup berdamai dengan corona. Istana kemudian terburu-buru memberikan penjelasan. Artinya jangan kita menyerah. Hidup berdamai itu penyesuaian baru dalam kehidupan. Begitu kata Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Mahmudin. Penjelasan istana tampaknya tak mampu mengubah kesan yang ditangkap oleh publik. Persepsi telah terbentuk. Sejak awal, rakyat sudah menyadari pemerintah ini kedodoran dan tak mampu menangani COVID-19. Mereka telah lebih dulu berdamai dengan realitas itu. Secara psikologis, berubahnya sikap Jokowi dari semula menentang perang dan kemudian berubah mengajak damai bisa didekati dengan teori 5 Stage of Grief yang dikembangkan Elizabeth Kubler-Ross dalam bukunya yang berjudul On Death or Dying. Di tahun 1969, Kubler-Ross ada 5 tahapan ketika seseorang mengalami duka nestapa, penolakan atau denial, dan menarik diri, marah atau anger, penawaran atau bargaining, depresi atau depression, dan penerimaan serta acceptance. Coba perhatikan ketika wabah corona merebak.
Jokowi dan para pejabat tinggi lainnya mati-matian menolak dan juga meremehkan. Mereka yakin Indonesia tidak akan terjangkit. Tahap berikutnya marah, mengajak perang, minta kurva diturunkan apapun caranya. Setelah itu menerima realita dan mengajak berdamai. Sebagai presiden, Jokowi juga manusia biasa. Dia juga mengalami tahapan psikologis seperti itu. Tapi karena Jokowi ini seorang presiden, dia tentu tetap punya strategi. Dia tampaknya menerapkan sebuah peribahasa yang sangat terkenal. If you can beat them, join them. Kalau kamu tidak bisa mengalahkannya, maka bergabunglah dengan musuhmu. Masalahnya kan kita tidak mungkin bergabung dengan corona. Satu-satunya cara ya berdamai. Bagaimana caranya? Pokoknya ya dengan cara apapun. Itu bukan urusan saya.